Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih berkenan mau menunggu. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan dan kita mendapatkan keberkahan dari majelis Al-Qur'an, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian sampai ayat yang keberapa, Pak Budi? 61 itu apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Silakan dibaca terjemahnya, Pak. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta kemudian. Mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali pada kekompakan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan. Jadi demikian itu karena mereka durhaka dan mengampuni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa." Nah, ini salah satu bentuk kurang akhlaknya Bani Israel itu adalah memanggil nama orang, nama nabi dengan namanya. Jadi kalau sampai di zaman Nabi Muhammad SAW itu, kalau masyarakat Arab itu nggak ada orang manggil nama, Pak. Panggilnya apa? Kunyah atau laqab. Nabi itu misalnya ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim.
Ya benar Umar. Yang bisa manggil nama itu kalau derajatnya yang di atas. Derajatnya di atas bisa manggil nama ke bawah. Tapi kalau yang derajatnya di bawah nggak bisa manggil nama. Nah Bani Israel ini langsung ya Musa. Wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar, kami tidak tahan ala ta'amin wahidin, pada satu jenis makanan. Padahal satu jenis makanan itu apa yang kemarin diberi? Al-manna wassalwa. Ya, makanan dari, dalam tanda petik, makanan dari surga, makanan yang enak, nikmat. Ya. Ay ala kulli ta'amin wahidin wa huwa al-manna wassalwa. Fad'u lana, maka mintalah kamu, lana untuk kami, ai is'al li ajlina, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, yukhrij lana, agar Allah Subhanahu wa taala, agar Tuhanmu mengeluarkan bagi kami, mimma tumbitul ardu, dari segala sesuatu, tumbitu yang tumbuh, ya, yang mengeluarkan apa, ardu, mimbakliha, dari sayur mayur, dari timun, wa qissa, dijelaskan di sini ai min at-tayyibihi allati tu'kal. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar minta sama Nabi Musa agar Nabi Musa memintakan Allah, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh-tumbuhan yang lain yang mereka anggap lebih baik yang bisa dimakan. Ya. Wa qissaiha wa fumiha, ya bawang, ya apa, bumbu-bumbu, ya, wa adasiha wa basaliha. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, ai Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna, atastabdiluna, apakah kamu minta diganti, alladhi huwa adna, sesuatu dengan sesuatu yang lebih rendah, ai akhassu wa huwa athum wal basal, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik. Kamu mau ganti dengan yang buruk, sesuatu yang sudah kamu punya yang baik itu, ai asyrafu, yang lebih mulia, wa huwa al-manna was-salwa, fa innahu khairun fil ladzati wan naf'i wa hadamil hajati ila sa'i. Loh, yang Allah sudah berikan itu kan satu, lebih baik. Lebih baiknya dari mana? Rasanya lebih enak daripada bawang, daripada timun. Terus apa? Kalian nggak perlu cari, udah langsung makan, ada. Nggak perlu berusaha. Nah ini kok minta sesuatu yang rasanya tidak lebih enak, terus kalian harus berpayah-payah. Ini kan aneh. Ya. Maka apa? Kata Nabi Musa, ihbitu misran, sana kalian pergi, keluar, ay ukhruju min hadzal makan ilal makanil ladzi kharajtum minhu. Dari tempat sana kalian keluar menuju satu kota di mana kalian berasal, fa innalakum, karena sesungguhnya bagi kalian di kota itu, masa'altum, apa yang kalian minta. Kalau kalian mau apa yang kalian minta, ya sana, pergi sana. Jangan di tempat ini, alias apa? Jangan di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa dan kaumnya. Wa duribat alaihimudz zillatu, wa duribat, dan dijadikan alaihim, pada mereka, az-zillatu, kehinaan. Ai ju'ilat ala furu'i bani Israil al-mazallatu bil jizyati. Akibatnya apa? Begitu mereka mencari ke tempat yang lain di mana di sana ada penguasanya, maka mereka kemudian apa? Menjadi penduduk kelas 2 yang kemudian menjadi hina, yang tadinya mulia turun derajatnya. Kenapa? Karena pendatang. Pendatang itu harus dipajaki, ya, dikasih pajak dan lain sebagainya. Nah, turun derajatnya bil jizyah, ya. Wal maskanah, dan jelas fakir, ya, kemiskinan, ya. Ai ziyil fakri, ya, mereka memakai pakaian kefakiran.
Waba'u bighadabin, waba'u dan mereka mendapatkan bighadabin kemarahan, ai istahaqqul al-ghadaba. Mereka mendapatkan kemarahan, ay la'nata kelaknatan minallahi dari Allah. Zalika itu semua ay azillah wal maskanah wal la'nah, dia dapat 3 ya. Dapat 3, kehinaan, kemiskinan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Qur'an. Kalau sekarang ya, kalau dulu mengingkari ayat-ayat Allah itu artinya apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Nabi Musa alaihi salam. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita wa in tarda bil maksumi ishtamuna'ama wa illam takun tarda ishtafi hazan. Wa illam takun tarda bihi ishtafi hazan. Wa in tarda bil maksumi, siapa yang ridho menerima dengan senang hati apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup nikmat. Tapi siapa yang tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dalam kesusahan. Contohnya tadi Bani Israel. Sudah dikasih yang enak, malah minta sesuatu yang enggak enak, yang harus diupayakan dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita sudah dapat yang enak. Ini nasihat buat bapak-bapak. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Sudah punya istri, itu kan yang udah enak di depan mata, malah cari yang cepet ibu-ibu kalau responnya kalau gitu ya. Jadi jangan sampai kita apa? Kita kufur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang Allah berikan, yang sekarang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Ini yang harus kita yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menetapkan sesuatu, tidak mungkin menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Baik itu yang baik atau sesuatu yang kelihatan buruk buat kita. Karena sesuatu yang baik buat kita kelihatan baik, kita lihat baik, itu belum tentu baik. Al-Quran menyebutkan, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kamu. Alias apa? Berdasarkan ayat ini, Allah itu tahu persis apa yang baik untuk kita. Maka kalaupun kita harus meminta, ya, memintalah kebutuhan, bukan keinginan. Ya Allah, kabulkan hajatku, bukan kabulkan keinginanku. Allahumma qdi hajatina. Ya Allah, penuhi kebutuhanku. Dan yang tahu kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita butuh apa, besok kita butuh apa, lusa kita butuh apa, 10 tahun lagi kita butuh apa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta dipenuhi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini orang-orang Bani Israel ini,
Ya, penyebabnya, salah satunya penyebabnya kenapa Allah marah, itu dia nggak bersyukur dulu dengan apa yang diberikan Allah. Sudah dikasih manna wa salwa ya. Kulu min thayyibati ma razaqna, kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Suruh makan, suruh minum, sudah dikasih mata air, sudah dikasih macam-macam, nggak ada kalimat syukur sama sekali, nggak ada kalimat terima kasih sama sekali. Kalau belum ada terima kasihnya udah minta yang lain. Yang lainnya justru yang nggak enak, yang lainnya justru yang berpayah-payah. Jadi yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terlebih dahulu apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sudah? Yang ketiga, cara mereka meminta. Cara mereka minta. Bilang apa? Fad'u lana rabbaka. Musa, minta sama Tuhan kamu. Itu kan melecehkan. Dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga bilang, mintalah kepada Tuhanmu. Wah, ini caranya udah nggak baik. Seakan-akan apa? Seakan-akan menghina. Seakan-akan mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mendatangkan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Nah, kemudian ai bisababi annahum kanu yajhaduna 'alal istimrari bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wa ayatir rajmil lati fit Taurat wal Injil wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah berlanjut sampai pada masa pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat-ayat Allah itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Nah, lalu disampaikan wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Tadi terjemahannya tuh kurang pas. Mereka membunuh membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Memangnya ada alasan yang benar membunuh nabi? Ayo. Emangnya ada alasan yang dibenarkan untuk membunuh nabi? Enggak ada. Itu terjemahnya salah. Maka terjemahnya harusnya bagaimana? Mereka dengan kezalimannya membunuh nabi, gitu. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq ay zulman. Nah, kata ulama tafsir gini. Dengan kezalimannya. Ruya annal yahud qatalat sab'ina nabiyan fi awalin nahar. Walam yaghtammu hatta qamu ila akhiril lail. Yatasuquna masalihahum wa qatalu Zakaria wa Yahya wa Syu'aiban wa ghairihim minal anbiya. Diriwayatkan bahwa orang Yahudi itu membunuh 70 nabi. 70 nabi. Riwayat mengatakan dalam satu hari itu 70 nabi. Paling akhirnya yang dibunuh adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Syu'aib. Riwayat mengatakan Nabi Yahya itu dimutilasi. Pekerjaan pertama memutilasi orang itu orang Yahudi memutilasi Nabi Yahya. Kapan itu terjadi? Ya zaman Nabi Isa. Nabi Yahya itu kan satu zaman sama Nabi Isa. Kalau Nabi Syu'aib itu satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Yahya itu satu zaman sama Nabi Isa. Jadi memang sadis, kemudian ya tidak berperi kemanusiaan. Ya memang Yahudi itu jahat, ya. Jahat membunuh Nabi. Zalika, marahnya Allah Subhanahu wa taala itu
bima asau, akibat mereka maksiat alias durhaka, wa kanu ya'taduna, dan mereka melampaui batas, ayyatazawazunal hadda, yaitu mereka melampaui batas, biqatlil anbiya'i, dengan membunuh para nabi, wastihlalil ma'asi, dan menghalalkan maksiat. Wa hadzal alladzi asabahum huwa bisababihim qatlihim Isa fi za'mihim, wa qawluhu ta'ala wa duribat 'alaihimudz dzillah addahu wa ba'dul ulama min babil mu'jizat li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara an darbidz dzillah wal maskanah 'alaihim wa qad waqa'al amru kadzalik. Jadi mereka itu membunuh sampai nabi terakhir, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka membunuh Nabi Isa? Karena orang Yahudi itu nggak mau ada nabi lain, nggak mau ada orang mulia selain orang Yahudi, nggak mau. Apa bahasa ininya? Kecemburuan. Nggak mau ada pemimpin, nggak mau ada nabi. Padahal Nabi Isa itu sudah diberitakan di dalam Taurat. Tanakh, di kitabnya namanya kitab Tanakh. Jadi apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang karakter Yahudi di zaman dahulu, mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sampai nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin, yang ayat-ayat awal surat Al-Baqarah ayat 7 dan seterusnya, ayat 9. Itu sifat-sifat orang Yahudi. Ya. Nah, lalu fakana hadza ikhbaran anil ghaibi fayakunu mu'jizan wa hadzal kalamu ila qawlihi fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun mu'taridun fi khilalil qisas al-muta'alliqa bi hikayati ahwali Bani Israil alladzina kanu fi zamani Musa alaihissalam. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Penyebab dampak atau hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel itu berubah dari yang tadinya tinggi, luhur, mulia, menjadi rendah, menjadi miskin, dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadian ini? Kapan kejadian orang-orang Yahudi itu atau Bani Israel itu menjadi rendah, menjadi hina? Ya sejak saat itu. Kalau jawabannya kapan? Sejak saat itu sampai nanti hari kiamat. Loh Pak, itu orang Yahudi sekarang kaya-kaya. Ya, orang Yahudi itu kaya-kaya. Ya, secara materi ya. Tapi mereka miskin. Miskin pergaulan. Dihujat oleh banyak orang. Seluruh dunia ini nggak ada yang mau. Ya ibaratnya bahkan di event kemarin, mana? Piala Dunia. Iya, Qatar. Orang pada membela Palestina. Menunjukkan bahwa sudah saatnya mereka harus dimerdekakan, harus dikembalikan haknya dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang Bani Israel zaman dahulu itu ya sampai sekarang orang Israel sekarang ini ya kayak begitu. Nah ini, jadi kalau ditanya kapannya, maka dia berlanjut terus ya, sejak zaman Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi begini Bapak Ibu. Al-Qur'an itu khitabnya itu banyak. Ini khitabnya awalnya apa? Khitab itu yang diajak bicara. Yang diajak bicara awalnya apa? Wa idz qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian. Allah langsung bicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Tapi di akhirnya, ini Allah bilangnya begini,
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka, alias apa? Orang yang durhaka kepada Allah udah nggak dipandang sama Allah. Orang yang durhaka sama Allah udah nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya diajak bicara terus langsung mereka, udah nggak diajak omong. Maka di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak hadis-hadis, misalnya ada orang la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Al-Quran juga ada itu. Nanti di akhirat ada orang yang nggak dipandang sama Allah, nggak diajak bicara sama Allah. Kenapa? Karena durhaka, karena maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lagi diajak bicara, tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabaikan. Nah, kalau sudah diabaikan oleh Allah, ya sudah. Hanya kecelakaan demi kecelakaan, hanya kesengsaraan demi kesengsaraan sampai hari kiamat nanti, sampai hari akhirat. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita apa? Kalau kita maksiat, segeralah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang hadu itu berbeda dengan Yahudi. Hadu berbeda dengan Yahudi. Hadu ay alladzina tahawwadu, yaitu orang yang dulunya adalah keturunan Yahuda. Walladzina hadu ay alladzina tahawwadu, wan nasara ay alladzina tanassaru, yang dulunya Nasrani. Siapa? Wasabiina ay al-harijina min dinin ila dinin wa hum qaumun min nasara yahliquna wasata ru'usihim wa yaqra'una zabur. Nah, ini adalah orang-orang umat yang membaca Zabur. Wa ya'buduna al-malaikata yaquluna sabata saba'at qulubuna ay raja'at qulubuna ila Allah. As-sabiina itu orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sebelumnya menyembah malaikat. Sabiin itu artinya apa? Saba'at qulubuna ay raja'at qulubuna ilallah. Kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun mereka yang dulunya itu Yahudi, Nasrani atau Nasara atau Sabiin, kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, fima bainahum wa baina rabbihim, amal solehnya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, bi ayyudkhilahumul jannah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surga, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan ketakutan bagi mereka. Mereka tidak takut dan tidak khawatir. Hina yakhaful kuffaru minal iqab, ketika orang kafir itu takut siksa. Wa yahzanul muqsirina ala tafwizi thawab, dan orang-orang yang kekurangan, ya, tidak beriman itu takut enggak dapatkan pahala. Wal ma'na annal ladzina amanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi zamanil fatrah bi Isa alaihi salam misla Qis bin Sa'idah wa Bahirah ar-Rahib wa Habib an-Najjar wa Zaid bin Amr bin Nufail wa Waraqah bin Naufal wa Salman al-Farisi wa Abi Dzar al-Ghifari wa Ibn Najashi walladzina kanu 'ala ad-dinil batil
alladzi lil yahud wan nasara was sabiin kullu man amana minhum bi bi'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil yaumil akhir bi Muhammadin falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi begini maksudnya. Jangan sampai ayat ini kemudian dipakai, Pak. Oh, orang yang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, yang penting dia iman sama Allah dan beramal soleh, maka dia masuk surga. Coba Bapak baca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhan. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayo. Siapapun di antara mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, yang iman kepada Allah dan hari akhir, terus nggak iman sama Nabi Muhammad. Terus nggak iman sama Nabi Muhammad. Hah? Kalau itu terjadinya sekarang, wah berarti ayat itu orang Yahudi Nasrani masuk surga dong. Enggak, ayat ini adalah kata Imam Nawawi di masa fatrah sebelum Nabi Muhammad. Siapapun yang sebelum Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, maka dia masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Pada masa di antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad gitu. Tapi begitu diutusnya Nabi Muhammad, dia harus beriman bi bi'tsati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh siapa? Ada Rahib Buhaira, pendeta Yahudi. Ada Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu kan dia belum beriman kepada Nabi karena nabinya belum diutus. Waktu Khadijah bawa Nabi Muhammad ke Warokoh, pertama kali menerima wahyu, Warokoh bilang apa? Ini namus. Yang datang itu malaikat Jibril, namanya namus. Sebutan bagi mereka itu awalnya itu namus. Ini malaikat Jibril. Nanti suami kamu itu bakalan diusir, bakalan dizalimi oleh kaumnya. Kalau itu terjadi dan saya masih hidup, saya bela, saya yang paling depan, kata Warokoh. Tapi belum sempat ke situ, Warokoh sudah meninggal. Maka ulama kemudian berpegangan pada hadis Nabi yang lain. Kan pertanyaannya, apakah Warokoh masuk Islam apa enggak? Jelas enggak. Tapi di mana posisi Warokoh? Di surga apa neraka? Surga. Kenapa? Karena Warokoh iman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kalau ada yang bilang Sayyidah Aminah, Sayyiduna Abdullah, ayah dan ibu Nabi itu di neraka, bertentangan dengan ayat ini, dia kufur sama ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena bapaknya Nabi, karena ibunya Nabi itu bukan penyembah berhala, bukan. Penyembah Allah. Ya. Warokoh saja, suatu saat ada orang mencela Warokoh. Hadis sahih. Riwayatnya Imam Hakim. Ada orang mencela Warokoh. Lalu Nabi bilang apa? La tasubbu Warokoh. Jangan kamu maki-maki Warokoh. Fa inna lahu jannatun au jannatan. Karena bagi Warokoh sudah disediakan 1 atau 2 surga. Warokoh. Apalagi bapak dan ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin manusia mulia lahir dari rahim yang ingkar kepada Nabi, itu enggak mungkin. Yang ingkar kepada Allah itu enggak mungkin. Jadi ada macam-macam ya. Abu Thalib. Apakah Abu Thalib di neraka? Abu Thalib itu di surga jelas. Ya, Said Muhammad menulis kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ya. Jadi meskipun ada ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, ya,
Tapi bahwa Abu Thalib itu memperjuangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baru niat memperjuangkan saja itu udah disediakan surga. Baru niat. Warokoh itu baru mau. Sudah dibilang sama baginda Nabi Muhammad, innalahu jannatun au jannatan. Nah ini ya Pak ya. Jangan ayat ini dibawa ke sekarang. Oh kan yang penting iman sama Allah, yang penting iman sama hari kiamat. Nggak iman sama Nabi Muhammad nggak apa-apa, dia masuk surga. Oh nggak bisa. Kalau gitu ngapain kita iman sama Nabi Muhammad? Kalau pakai ayat ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya, wa amila sholihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang penting kita iman sama Allah, iman sama hari kiamat, terus beramal soleh. Nah, masuk surga? Enggak. Ini ayat ini untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir beramal soleh sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau sesudah, ya harus man amana minhum bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harus yang iman kepada baginda Nabi Muhammad, kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bahkan dijelaskan billahi wal yaumil akhir wa bi Muhammadin. Harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kullu man ata minhum bil imanil haqiqi shara minal mu'minina indallah. Wa hadza qaulu Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap orang yang beriman dengan sungguh-sungguh maka dia disebut mukminin. Ya. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berarti orang yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, beramal soleh, plus kita nih, plus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang kalau iman sama Allah, iman sama hari akhir dan dia berbuat baik, hidupnya enggak khawatir apa-apa. Kalau dia masih khawatir, maka dia imannya belum iman hakiki kalau kata Imam Sufyan tadi. Bapak masih khawatir besok makan apa atau besok bisa makan apa enggak? Itu berarti apa? Belum iman. Imannya belum kuat. Kenapa? Lah kan Allah bilang, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Atau illa wa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezekinya. Iya. Dulu ada orang bunuh anaknya. Ada orang bunuh anaknya khasyata imlak. Takut miskin, takut nanti dia nggak bisa makan. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki bukan kamu. Jadi kalau kita khawatir, berarti imannya belum mantap. Imannya harus mantap bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang Maha memberi rezeki. Terus jangan khawatir sama azab Allah Subhanahu wa taala selama kita beriman dan berbuat baik. Yang khawatir iqab, ya, itu adalah orang kafir. Hina yakhafu al-kuffaru minal iqab. Orang kafir yang khawatir sama siksa. Kalau kita, enggak lah. Iya, saya itu termasuk kelompok yai atau ustadz yang lebih memberi kabar gembira daripada memberikan ancaman. Iya. Bapak ibu-ibu ini udah pasti husnul khotimah. Kenapa pasti?
Bapak ibu-ibu nih hari-harinya nggak nyopet. Iya, hari-harinya tuh nggak nyopet. Hari-harinya kan ngurus rumah tangga, baik sama tetangga, sholat, ngaji, husnul khotimah. Orang kata Nabi, orang mati itu berdasarkan hidupnya. Hidupnya kayak apa ya matinya kayak gitu. Jadi tenang di sininya, nggak ketakutan. Nah itu. Kita ini semua pasti masuk surga, pasti. Sementara orang kafir, khawatir dia masuk surga apa enggak, ya kan? Kalau kita udah pasti, kenapa? Nabi bilang, man qala la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, riwayat yang lain mengatakan muhiqqan, dengan sungguh-sungguh, maka dia masuk surga. Pertanyaannya, setiap hari kita baca la ilaha illallah berapa kali? Banyak kan? 100, minimal pagi 100, malam 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dijamin masuk surga. Jadi aneh kalau ada orang bilang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk neraka, itu aneh. Ada kan orang yang bilang bahwa tahlilan itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu neraka. Berarti orang yang tahlilan masuk neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang la ilaha illallah itu kunci surga. Kok masuk neraka? Nggak mungkin. Itu yang ngomong yang salah. Akalnya nggak kepake. Iya, la ilaha illallah itu orang masuk surga. Kok ngomong la ilaha illallah terus masuk neraka itu gimana coba? Nalarnya gimana? Akalnya. Ya. Jadi kita ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa bedanya khaufun alaihim sama yahzanun? Khauf itu yang ke depan, hazan itu yang lalu. Maka terhadap yang lalu, apa kita? Terhadap yang lalu, apa sikap kita? Apa Bu? Ada dua. Satu, orang menyesali masa lalu, terus menerus sedih, hazin, sedih. Ya Allah dulu saya begini, ya Allah dulu saya begini, ya Allah dulu sini. Atau yang kedua, ya Allah terima kasih. Kamu sudah tunjukkan jalan saya. Sekarang saya sudah benar. Ya Allah terima kasih. Sekarang saya sudah berubah. Ya Allah terima kasih. Ibu pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Itu ibaratnya Ibu ya. Ibaratnya nih terakhir. Saya jatuh. Naik motor atau naik sepeda. Jatuh ke selokan. Luka. Baju kotor. Nah. Terus saya ditolong sama Pak Tatang. Dibawa ke rumah sakit. Bajunya dibeliin yang baru. Dikasih obat. Udah sembuh nih saya. Udah sembuh. Terus saya cerita sama bapak-bapak ibu-ibu. Bapak ibu-ibu, kemarin saya jatuh. Badan saya luka. Ini semua saya sakit. Yang diceritain itunya tuh. Saya nggak cerita, Pak Tatang nolong saya. Bandingkan dengan cerita yang ini. Ibu-ibu bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin saya ditolong sama Pak Tatang waktu saya jatuh. Saya dibawa ke rumah sakit, saya dibeliin baju baru, saya dikasih minum. Nah, itu tuh kalau orang istighfarnya, ada istighfar syukur, ada istighfar menyesali masa lalu saja. Nangisin dosanya yang masa lalu. Padahal apa? Dosanya tidak sebanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Asal kita iman kepada Allah, kita iman kepada hari akhir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Asal kita beramal soleh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu juga membuat kita sedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita untuk tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh. La haula
Terakhir satu lagi Pak. Bapak ibu-ibu kalau lagi males mau berbuat baik males, mau sholat males, itu tanda kalau dorongan atau kekuatan daya untuk berbuat baiknya sedang lemah. Kalau ibu-ibu bapak lagi enteng ngomongin orang, itu berarti pintu penjagaan Allah Subhanahu wa taala mulai terbuka. Maka lazimkan membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca setiap habis sholat minimal 1 kali. Kenapa? Karena yang menyemangati kita untuk berbuat baik, untuk taat, itu Allah. Yang menjaga kita untuk tidak maksiat, itu Allah. Ya, emangnya Bapak nggak mencuri karena Bapak nggak mau, nggak mampu, dan nggak ada kesempatan? Nggak. Karena Allah lindungi. Ya, cara Allah melindungi dengan tidak menciptakan kesempatan, dengan cara tidak memberikan keinginan, dengan cara tidak mempertemukan ini. Ya ada duit jatuh, segepok 10 juta di jalan, ambil nggak? Kan? Iya. Gak ada yang tahu. Ambil nggak? Itu kalau orang la haula wala quwata billahnya nggak kuat, dia ambil, dia masuk ke rumah, selesai urusan. Tapi kalau dianya kuat, itu dia ambil lalu dia umumkan. Ya kan? Sekampung ini tahu kalau saya menemukan uang segepok. Nggak cuma 1-2 orang, sekampung tahu saya menemukan uang. Supaya apa? Supaya yang punya itu. Ini persoalan apa? Persoalan tadi la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bisa amila sholihan ini kalau kita dapat quwwah. Karena apa? Karena la haula itu tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk taat, untuk berbuat baik. Illa billah, kecuali atas pertolongan. Kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa. Ya, saya pernah cerita ya. Saya pernah cerita Pak ya. Yang saya ngaji di Karawaci, Supermall. Bukan Supermall, CIMB Niaga. Pernah cerita ya? Oh di sini apa di? Tahun 2000-an Bu. 2000. Iya tahun 2000-an. 2002 apa 2003. Berarti berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Itu saya punya pengajian di CIMB Niaga. Menara Asia kalau dulu orang bilangnya. Yang sebelah sininya Supermall itu. Itu tiap Senin zuhur. Saya pengajian di sana. Rumah saya masih di Karetengsin. Naik motor saya. Itu motor saya GL 100. Belalang tempur. Sampai di pertigaan Islamik itu, pertigaan apa? Lampu merah. Itu jam 11:04. Jadi masih ada waktu panjang. Kan di pertigaan tuh ada warteg tuh. Sekarang udah nggak ada. Ada warteg di situ tuh, lampu merah situ. Saya mampir ke warteg itu Pak Tatang. Saya pesan makan. Tengah-tengah saya makan, datang bapak-bapak. Gendut. Siapa ya? 2 kalinya Lutfi dah. Lutfi kan gemuk nih, 2 kalinya. Pakai kaos singlet, bukan kaos oblong. Kaos oblong kan ada tangannya. Kaos singlet. Iya.
makan, mesen nasi sama kerupuk. Nasi sama kerupuk. Satu. Berarti saya nih, nggak bener dong saya. Saya makan nasi pakai lauk, dia makan nasi pakai kerupuk. Saya bilang sama mbak-mbaknya warteg, Mbak, tolong taruh di piring ayam, ikan, tempe, tahu, telur. 5 macam itu, taruh di piring. Kasih bapak itu. Jaraknya sekitar 4 dari saya. Dianterin ke sana. Dah. Ini saya masih tengah-tengah makan. Tiba-tiba bapak itu datang. Bapak itu nasinya muncung, Bu. Makanya itu ukuran atlet binaraga atau kuli bangunan yang udah 2 hari nggak makan lah. Gede banget. Tiba-tiba bapak itu datang ke saya, bawa piring yang utuh itu, terus bilang sama saya, terima kasih Pak. Saya bilang, loh Pak, kok nggak diambil sama sekali, karena utuh. Bapak itu terima kasih kalau diambil, kalau nggak diambil, ya jangan dong Pak. Kenapa nggak diambil? Saya bilang. Dia bilang, makasih Pak, makasih. 2 kali dia bilang makasih lagi. Saya bilang, Pak, insya Allah rezeki saya halal. Kalau Bapak khawatir ya. Takutnya kan ada orang khawatir. Insya Allah rezeki saya halal Pak, saya mau ngaji. Enggak Pak, makasih, makasih. Saya desek terus. Akhirnya dia bilang apa? Mohon maaf Pak, jangan ubah kebiasaan saya. Hari ini saya ubah kebiasaannya tempe. Lusa saya minta telur. Lusa saya minta daging. Lusa saya minta, terus. Naik terus. Maka ini biarin aja saya makan kayak gini. Nasi sama kerupuk. Ada orang kayak gitu ya Bu? Ada loh orang kayak gitu. Jangan ubah kebiasaan saya. Saya masih ingat kalimatnya. Jangan ubah kebiasaan. Dah, Bapak itu pergi. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta maaf. Coba apa tuh tadi? Kemauan ada. Kemampuan ada. Kesempatan ada. Jadi nggak? Nggak jadi, cuma niat aja. Ya kan? Tapi nggak terjadi itu. Cukup? Enggak. Nggak lama datang tukang kerupuk. Pakai apa nih? Anduk di sini. Tukang kerupuk, ambil yang kosong, kemudian dia isi, terus dia masuk lagi, taruh yang udah penuh. Nah, saya begitu dia masuk pertama, itu saya langsung, wah, ini orang kepanasan nih. Siang-siang kan, Pak, 11:30. Saya bilang sama mbak-mbaknya, Mbak, pesan es teh manis. Saya taruh di pinggir sini, karena saya duduk dekat pintu. Begitu Bapak itu selesai ngisi-ngisi yang penuh-penuh, ya kan? Terus sudah mau keluar, saya cegat. Pak, panas ya? Panas. Aus Pak? Aus. Silakan Pak, gratis. Apa kata dia? Terima kasih. Lagi-lagi terima kasih, udah yang kedua nih. Tadi Bapak ini terima kasih, nih apa bilang temennya, apa gimana? Terima kasih Pak. Loh kok terima kasih? Batin saya, kok sama kayak yang tadi? Terima kasih juga. Saya desak lagi, Pak, nggak apa-apa, ini cuma es teh segelas. Silakan Pak. Tadi kata Bapak aus. Kan saya nanya tadi, Pak panas ya? Iya panas. Aus nggak Pak? Aus. Dia bilang gitu. Ini silakan es teh manis. Kata Bapak aus. Apa dia bilang? Mohon maaf Pak, saya puasa. Jadi tukang kerupuknya puasa, yang mau ngajar ngaji nggak puasa. Tapi apa pesannya di situ? Tadi kemauan, kemampuan, kesempatan itu belum berarti apa-apa. Kalau Allah tidak menghendaki hari itu saya terjadi bersedekah, ya cuma niatnya aja yang dicatat. La haula wala quwata illa billah. Ini wa amila sholihan ini. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, wah itu sudah anugerah dari Allah. Udah anugerah. Ya. Yang lebih besar daripada hanya sekedar kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang kita punya. Ternyata yang menentukan adalah itu Allah yang punya kuasa, bukan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, kalau inya itu saja itu berlaku buat siapa? Umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau ditambahi dengan beriman kepada Nabi Muhammad, nah itu untuk umat setelah Nabi Muhammad. Artinya apa? Untuk setelah Nabi Muhammad harus ada iman kepada
Nabi Muhammad SAW. Dia tidak iman sama Nabi Muhammad, yang nggak masuk dalam ayat ini. Karena ayat ini dipakai Pak sama sebagian orang yang kita sebut apa, liberal ya Pak, mengatakan bahwa yang penting iman kepada Allah, hari akhir dan amal soleh. Ini buktinya. Nah, Hudi Nasrani. Nah, ini untuk sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Silakan, Pak. Terima kasih Ustaz kepada ibu sekalian. Dari pertanyaannya di bawah saja. Ngobrol bareng setelah kami satu mohon bantuan spiritual. Oh, Ibu satu ada tanya Pak, Ibu. Iya. Kalau Ibu kan nggak bisa nanya di bawah. Silakan Bu. Terus dia hidup mahal, dia sekolah mahal, jadi kita mau banyak-banyak anak deh, kita aturlah 2 atau 3 paling banyak. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, jadi tinggal alasannya itu yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan. Kalau alasannya takut nggak bisa ngasih makan, itu salah. Kalau alasannya itu. Tapi kalau alasannya nanti tidak mampu mendidik, tidak mampu menjaga amanah, itu hampir benar, hampir salah, tengah-tengah. Kenapa? Oh, belum terjadi kok. Terus yang udah punya anak berapa? 1, 2. Ini yang 1, 2 bisa dididik? Bisa. 2 aja bisa dididik. Apa yang berikutnya nggak bisa? 2. Yang ketiga, ini yang dibenarkan. Alasan fisik. Saya nggak mampu. Ya, saya nggak mampu. Udah nggak mampu hamil lagi, atau saya nggak kuat. Nah, kalau alasan fisik dibenarkan. Ini ingat ya bapak-bapak, bukan kita yang hamil, istri kita yang hamil. Jadi jangan semau kita. Saya mau punya anak 10, lah situ nggak hamil, lah yang hamil. Jadi itu hak ibu. Nah, tapi kita itu dinikahi atau kita itu menikah itu untuk memperbanyak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam rangka memperbanyak umat Nabi Muhammad itu memperbanyak umat yang solih solihah. Maka pembatasan itu harus alasannya itu alasan kesehatan, alasan medis, bukan alasan takut nggak ngasih makan, bukan karena alasan apa-apa. Kecuali Bu, kita ada di masa krisis. Kita ada di masa krisis. Riwayat mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menyebabkan pada kekufuran. Maka memperbanyak anak dalam kondisi dia krisis, nggak punya apa-apa, maka itu lebih baik tidak. Lebih baik dia batasi. Kenapa? Kondisi dia krisis. Tapi kalau kondisi kita mampu, bahkan ada ulama berpendapat, kita dalam kondisi perang itu harus banyak anak. Supaya apa? Supaya banyak tentara. Iya, kita kondisi perang. Itu malah solusinya itu harus banyak anak. Makanya di dalam perang Rasulullah mengizinkan nikah mut'ah. Ya, di Khaybar nikah mut'ah. Nikah. Di samping untuk melampiaskan syahwat, ya, agar bisa tersalurkan dengan halal, nikah mut'ah. Tapi begitu sampai rumah dilarang nikah mut'ah. Kan ada istri di rumah. Tapi alasan yang kedua, kata ulama adalah agar memperbanyak anak. Kalau memperbanyak anak berarti memperbanyak jumlah pasukan. Bukan malah mengurangi dengan cara bunuh diri atau murtad atau ini segala macam. Jadi itu ya Bu ya. Alasannya yang pertama, kalau alasan makan itu tidak dibenarkan.
Kalau alasan ngasih makan. Kalau alasannya tidak mendidik, ya itu belum terjadi kok. Apalagi kalau bisa. Yang ketiga, kalau alasannya medis. Sama Bu, saya tuh pengen punya anak 4. Baru 3 saya nih. Anak saya baru 3, bukan udah 3. Baru 3. Ya tapi saya minta sama istri, kan yang punya badan istri, bukan saya. Yang hamil kan istri. Saya minta, tak satu lagi ya, nanti aja, oke. Tak satu lagi ya, nanti aja, oke. Dia yang punya kok. Tapi saya nggak pernah kehilangan harapan dan usaha. Tinggal rayuannya aja kan, minta apa kan gitu. Kalau mau hamil dikasih apa kan, kira-kira gitu Pak ya. Hamil satu rumah bagaimana ya Bu ya. Saya kira itu Ibu. Baik, kita doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Agung kita. Siapa? Oh, Pak Agung Azakirin. Istri atau ibunya? Oh, ibu. Oke, istrinya Pak Agung. Ibunya Pak Agung. Syafaati Rasulullah SAW. Ridha Rasulullah. Ifai mardati Ibu Sylvia. Barakati hadhihi majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa sallallahu sallim ajma'in. Allahumma ya Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li auladina wa li jami' masyayikhina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Allah innaka 'afuwun ghafur. Ya Allah, demi kemuliaan majelis ilmu, demi kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, demi kemuliaan orang-orang yang menyebarkan ilmu, demi kemuliaan orang yang paling berilmu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau tinggalkan kami di tempat ini kecuali telah engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau sembuhkan penyakit kami, penyakit orang tua kami, penyakit keluarga kami, zahir dan batinnya ya Allah. Engkau sembuhkan penyakit kami semuanya ya Allah. Engkau penuhi hajat kami, Engkau mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, anak-anak kami semuanya ya Allah. Dan Engkau ridha atas itu semua ya Allah. Dan Engkau ridha atas itu semua ya Allah. Dan Engkau ridha atas itu semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul